Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Peradaban umat manusia tentu tidak bisa terlepaskan dari pencapaian yang sudah mereka hasilkan ya. Entah dari pemikiran, kemudian karya, penemuan, invensi, dan seterusnya. Keberlangsungan peradaban umat manusia itu didukung oleh suasana masyarakatnya yang tentunya haus akan ilmu pengetahuan. Dan hal ini menyebabkan bahwa dulu bangsa-bangsa di dunia itu pernah mengalami yang namanya masa-masa kemunduran hingga masa-masa keemasan ya. Sebut saja ada bangsa Eropa dulu yang memasuki abad kegelapan. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain ada umat Islam yang dulu pernah berjaya karena mereka berhasil mengubah mata dunia dengan melakukan penelitian-penelitian, melakukan penemuan-penemuan yang hingga saat ini bahkan penemuannya masih dipakai dan terus diteliti oleh dunia barat. Sebut saja ada Ibnu Sina atau yang dikenal dengan dunia barat disebut dengan Avicenna. Tetapi kalau kita berbicara tentang umat ya, umat yang memiliki peradaban tinggi tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya umat Islam ini. Karena umat Islam itu dulunya adalah umat yang relatif baru gitu ya. Karena umat Islam ini kan hadir ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul ya. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 500 Masehi, 500-an Masehi gitu, umat Islam itu kan baru muncul di peradaban dunia. Dan bagaimana ceritanya umat Islam bisa karena pemain baru bisa melakukan invensi yang sedemikian rupa, bahkan pengaruhnya begitu besar. Tetapi sekarang ini umat Islam itu kenapa malah banyak tidak melakukan penelitian-penelitian dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mereka hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat keakhiratan saja. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi seperti ilmu pengetahuan, kemudian ilmu terapan itu tidak diteliti lagi. Padahal sebetulnya zaman dulu umat Islam tuh memang superior begitu. Apakah memang hal ini berkaitan dengan bid'ah dan seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas ya. Ayo kita putar dulu intronya dan mari kita telah lebih lanjut. Tidak dapat kita pungkiri bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbesar, kemudian mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban ilmu pengetahuan. Dan perjalanan umat Islam itu adalah perjalanan yang sangat sulit digapai karena harus menaklukkan negeri-negeri yang jauh ya, dari mulai Jazirah Arab, kemudian ke Afrika Utara, bahkan sampai ke benua Eropa yaitu di Spanyol dan Andalusia. Kemudian peradaban Islam secara singkat berangsur-angsur memiliki poros yang sangat dikagumi oleh dunia pada saat itu dengan dibangun di Baghdad pada saat itu, dan pusat yang paling mencapai masa keemasan adalah pada dinasti Abbasiyah yang pada saat itu fokus untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan hingga akhirnya lahir Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan atau House of Wisdom. Ya, di sana ada beberapa kegiatan yang sangat brilian pada saat itu, menerjemahkan seluruh ilmu pengetahuan dari berbagai macam bahasa, terutama dari Yunani, kemudian dari Persia, bahkan India dan China, dan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Apa yang terjadi? Yang terjadi umat Islam pada saat itu menjadi umat yang terangkat, ya, menjadi umat yang superior. Bahkan bisa menjadi umat yang sangat dikagumi oleh seluruh penjuru dunia. Di saat bangsa-bangsa Eropa mereka terjebak dalam sebuah kegelapan atau abad kegelapan, the Dark Age of Europe, tetapi dalam dunia literatur Islam mereka bisa membangun penemuan-penemuan seperti matematika, kemudian aljabar, algoritma, robotika, hingga penemuan-penemuan konsep mesin pesawat terbang yang digagas oleh salah satu ilmuwan yang bernama Abbas Ibnu Firnas. Dan banyak ya romantika-romantika yang tentunya bisa membuat kita menjadi kagum
dan menjadi belajar lagi betapa besarnya peradaban Islam di masa lalu, betapa jayanya peradaban Islam di masa lalu. Bahkan orang-orang barat pada saat itu banyak belajar dengan literatur Islam ini, karena memang sangat mengesankan ya, penemuannya di luar nalar begitu ya. Apalagi saat itu umat Islam juga kompak untuk menerjemahkan semua bahasa ke dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat digunakan pada saat itu, baik bahasa pengantar, perdagangan, bahasa literasi dan seterusnya. Ya sama dengan bahasa Inggris sekarang ini. Tetapi ya pada kenyataannya umat Islam sekarang ini kenapa kok mundur begitu? Kenapa umat Islam menjadi terbelakang saat ini? Padahal sebetulnya kalau umat Islam itu kembali lagi kepada Al-Quran ya, karena pada saat itu umat Islam itu kan sumber referensinya dari Al-Quran. Di Al-Quran itu lengkap, entah dari sainsnya, ekonominya, sastranya, kebudayaannya, semuanya ada di Al-Quran itu. Dan ini membuat umat Islam dulu menjadi umat yang paling disegani. Kemudian mereka memiliki peradaban yang sangat maju karena mereka kembali kepada Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah sangat lengkap pembahasannya. Tetapi saat ini umat Islam malah terfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, keburukan, kemudian pahala, sunnah dan seterusnya. Kalau mereka mengembangkan ini yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang ada pada saat ini, misalkan sunnah, kemudian wajib, haram, itu dikatakan bid'ah begitu, seolah-olah bid'ah gitu ya. Ya saya pernah membahas ini di video saya yang lalu, silakan Anda bisa cek videonya terkait dengan kenapa umat Islam menjadi mundur. Dan saat ini saya akan lebih mengerucut kepada ya pemikiran umat Islam tuh kenapa kok bisa seperti itu begitu. Seolah-olah membedakan mana ilmu dunia dan ilmu akhirat gitu. Entah sejak kapan ada pembedaan ilmu yang semacam ini. Apa yang disebut dengan ilmu dunia, apa yang disebut dengan ilmu akhirat. Karena ada stereotip yang berkembang di masyarakat. Kalau belajar bahasa Inggris gak usah deh, gak penting, karena gak dibawa mati. Di akhirat nanti kan belajar bahasa Arab, pertanyaannya bahasa Arab, dan bahasa Arab bahasa surga begitu. Kemudian kalau ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu matematika, biologi gak penting. Kenapa? Bukan ilmu akhirat. Kalau ilmu semacam ilmu fikih, kemudian ilmu tauhid, ilmu tajwid dan seterusnya, itu berhubungan dengan akhirat. Jadi mereka lebih gandrung kepada itu. Entah kenapa dan sejak kapan ada pemisahan, ada dikotomi ilmu semacam ini. Padahal dulu di dunia literatur Islam, dalam perkembangan kejayaan Islam, mereka itu menerjemahkan bahasa-bahasa dari bahasa mana? Bahasa Persia, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Hindia, bahasa Sanskerta. Mereka menerjemahkan itu. Apakah itu dikatakan mereka lebih cinta dunia? Enggak. Tapi entah kenapa sekarang ada stereotip semacam itu. Dan ketika umat Islam mau mengembangkan dikatakan bid'ah begitu. Banyak sekali saat ini penghafal Al-Quran ya. Karena mungkin ada beberapa macam metode, tetapi hanya sedikit orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran. Jika seandainya ya, ini kita berandai-andai aja. Jika seandainya umat Islam yang banyak penghafal Al-Quran itu, yang 30 juz itu, mereka duduk dalam satu diskusi gitu ya, dalam satu forum yang dikatakan forum ilmiah gitu, dan mereka membahas tentang isi dari kandungan Al-Quran, entah dari saintifiknya, entah dari ilmu astronominya, entah dari ilmu biologinya, entah ilmu geografinya, entah ilmu yang berhubungan dengan matematika. Betapa indahnya dan betapa akan membuka ruang kembali untuk kejayaan umat Islam. Tetapi ya memang ada yang seperti itu. Ada yang dikatakan dengan bahsul masail. Bahsul masail itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pembahasan beberapa masalah, tetapi masalah fikih, ya masalah muamalah, masalah kemasyarakatan. Hukumnya bagaimana? Hanya sejauh bagaimana hukumnya. Semisal bolehkah bertransaksi menggunakan uang kripto? Bolehkah bertransaksi menggunakan uang virtual? Bolehkah memesan via online? Itu yang dibahas. Jadi yang dibahas itu semacam hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidak.
hal-hal yang berkaitan dengan haram atau tidak, bukan berkaitan dengan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dalam versi literatur Islam. Ya sebagai contoh yang tadi, umat Islam sekarang membahas tentang bagaimana hukumnya membayar uang dengan cryptocurrency. Itu sekedar contoh. Itu yang diperdebatkan. Kalau misalkan umat Islam itu misalkan umat Islam tidak memperbolehkan menggunakan uang cryptocurrency sebagai pembayaran yang sah, kenapa umat Islam tidak menciptakan sendiri uang cryptocurrency yang sesuai dengan ajaran Islam? Kenapa tidak begitu aja? Ya tentu jawabannya adalah karena mereka tidak memikirkan dan tidak mengembangkan ilmu pengetahuannya. Padahal kalau kita tarik ke dalam sejarah literatur Islam zaman dulu, ya banyak sekali perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh umat Islam sehingga dicontoh oleh orang Barat. Tetapi kalau ingin mengembangkan dikira bid'ah lah, karena nggak dijalankan dan nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad semasa hidup. Ya bid'ah itu kan secara harfiah sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang tidak pernah dilakukan Nabi semasa hidup, dan dikerjakan oleh sekelompok orang ketika Nabi telah wafat. Dan bid'ah itu kan ada dua jenis ya, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang nggak baik. Ya kalau bid'ah yang baik misalkan nih pakai jam tangan untuk melihat waktu sholat, karena Nabi nggak pernah pakai jam tangan dan dulu nggak ada jam tangan ya. Kemudian kalau bid'ah yang jelek ya bid'ah yang melanggar atau keluar dari syariat Islam. Tetapi kenapa seolah-olah ini menjadi pembatas? Seolah-olah ini dihubungkan dengan hal-hal yang berbau keilmuan. Ini ilmu agama ini bagus ini untuk dipelajari, tapi ilmu dunia nggak ada. Dan sampai kapan ini akan terjadi? Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan ada pembedaan ilmu agama dan ilmu akhirat itu? Padahal dulu semuanya ilmu tuh sama-sama untuk kepentingan umat manusia, untuk kebaikan umat manusia, dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Peradaban dunia itu harus berterima kasih ya kepada pemikiran-pemikiran orang Islam zaman dulu. Kenapa sekarang malah dikotak-kotakin seperti ini? Jadi alangkah baiknya kalau misalkan semua hafid yang ada di Al-Quran, baik perempuan dan laki-laki, membahas dalam satu forum. Mereka bertukar pikiran tentang bagaimana perkembangan ilmu biologi dalam Al-Quran, relatednya seperti apa. Dan karena mereka sudah hafid, seharusnya mereka tahu mana ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, mana ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia astronomi, mana ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia geologi, geografi, dan seterusnya. Dan ketika dites hafid, nggak pernah ada pertanyaan semacam itu. Manakah ayat Al-Quran yang menunjukkan ayat biologi? Manakah ayat Al-Quran yang menunjukkan astronomi? Manakah ayat Al-Quran yang menunjukkan ilmu kedokteran, biologi? Manakah yang menunjukkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan dunia fisika? Itu nggak pernah ditanyakan. Yang ditanyakan ini ayat berapa, kemudian makhorijul hurufnya seperti apa, dan seterusnya yang berhubungan dengan itu. Sehingga yang terjadi apa? Ya walaupun di Indonesia memiliki banyak hafid, memiliki banyak hafidh, mereka nggak mengembangkan keilmuan Islam. Padahal mereka hafal Al-Quran 30 juz itu nggak sedikit, banyak. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi umat Islam tetap seperti ini saja. Jadi melalui video ini saya ingin berpesan, ya mari jangan dibentur-benturkan ilmu agama lah, ilmu akhirat lah, ini bid'ah lah, ini bukan bid'ah lah. Semuanya itu bertujuan untuk perkembangan ilmu dan peradaban. Jadi mari luruskan kembali, redefinisikan lagi apa yang tujuan hafid dan hafidhah, apa yang sebetulnya terjadi ketika kita membahas ilmu agama dan ilmu dunia. Kapan itu ada dikotomi, kapan ada pembedaan itu? Apakah dulu umat Islam ketika menerjemahkan buku-buku dari bahasa Persia, dari bahasa Sanskerta dan bahasa Latin, apakah itu pernah dilakukan Nabi? Dan itu apakah bid'ah? Iya tentu saja kalau kita berbicara tentang bid'ah, ya itu bid'ah, tetapi bid'ah yang bagus. Tetapi kenapa saat ini umat Islam malah lebih mementingkan ilmu agamanya daripada ilmu dunianya? Dan sekali lagi, sejak kapan ini terjadi? Sejak kapan ada ilmu akhirat dan ilmu dunia? Kalau tetap ini jalan ya umat Islam akan terus seperti ini, nggak maju-maju. Jadi ya agak lucu gitu ya kalau di saat orang-orang
di belahan dunia yang lain sudah membicarakan membangun koloni di Mars, membangun koloni di bulan. Umat Islam di Indonesia masih terpecah belah. Mereka masih terfokus kepada ini menurut Muhammadiyah begini, ini menurut NU begini. Ya, sampai kapan gitu? Ya kita akan terus seperti ini. Makanya melalui video ini saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri terutama dan kepada masyarakat yang seluruhnya menonton video ini, ya mari kita pikirkan kembali bagaimana umat Islam ini bisa menjadi umat yang seperti dulu lagi, minimal menyamai peradaban-peradaban yang ada di dunia luar sana. Karena memang betul-betul urgent untuk mengembalikan eksistensi dan redefinisi lagi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun pemerintah, apa yang sebetulnya terjadi kepada umat Islam sehingga membedakan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Ya, silakan Anda simpulkan sendiri dan mudah-mudahan kita bisa membuat menjadi lebih baik lagi, dan mari kita bersatu tanpa membeda-bedakan ini NU, ini Muhammadiyah, ini Wahabi, tidak, semuanya sama. Kita berangkat bersama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang ramah, saya minta maaf. Kalau ada referensi yang kurang tepat, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.